Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, pada hari ini, hari yang ke-10 Ramadan, kita melanjutkan kitab Nashaikhul Ibad pada makalah yang ke berapa? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisatu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Abdullah itu qala berkata, inna rajulan, ada sesungguhnya seseorang laki-laki, hakiman yang bijaksana, wa huwa man, yaitu orang ya'rifu yang mengetahui al-umura pada banyak hal. Jama'a, mengumpulkan dia, al-ahadisa, pada hadis-hadis. Fahtara, maka kemudian dia memilih, minha, dari hadis-hadis itu. Ay al-ahadisil majmu'ati, yaitu dari hadis-hadis yang dikumpulkan, arba'ina alfan, ada 40.000. Minal ahadisi, dari hadis-hadis, al-muntaqatu, yang dipilih. Sumahtaro, kemudian memilih dia, seorang laki-laki itu, minha, darinya, dari hadis-hadis, al-arba'ina, yang 40, dari hadis-hadis al-mustakhrajati, yang dikeluarkan. Apa satu ya? Al-arba'ina alfan, 40.000. Arba'a alafin, 4.000, minal ahadisi, dari hadis-hadis, al-musaffatu, yang dibersihkan, yang ditata. Tumahtaro, kemudian memilih seorang laki-laki itu, minha, darinya, dari al-arba'ati alafin, 4.000, memilih arba'ami'atin, 400, minal ahadisi, dari hadis al-mustakhrajati, yang dikeluarkan. Sumahtaro, kemudian memilih orang itu, minha, darinya, al-arba'a mi'atin, pada 100. Arba'ami'atan, 100, arba'imi'atan, 100, arba'ina hadisan, 40 hadis, mubajjalan, yang diagungkan. Tumahtaro, kemudian memilih, minha, dari 40,
arba'a kalimatin 4 kalimat. Arba'a jumalin, yaitu 4 kumpulan. Minal ahadisi, dari hadis-hadis, al-mustakhlosati, yang dimurnikan. Ihdahunna, salah satu di antaranya, la tasikonna, janganlah kamu benar-benar percaya, bimro'atin, dengan seorang perempuan. La tatma'inna, janganlah kamu merasa tenang ilaiha, padanya. Wala ta'taminnaha, jangan kamu percaya dia, ala kulli halin, pada setiap keadaan. Bala Buddha, tetapi harus, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, minal ghirati, dari adanya cemburu. Karohati syirkatil ghairi, yaitu tidak senangnya campur tangan orang lain, fi haqqihi, pada haknya. Wasaniyatu, adapun yang kedua, la tahtaronna, janganlah kamu tertipu, bil mali, dengan harta. La tazunna, yaitu janganlah kamu benar-benar menyangka, al-amna, keamanan, keselamatan, minal halaki, dari kerusakan, bisa babil mali, dengan sebab harta. Falam tahfaz, maka kamu tidak menjaga, al-umura, beberapa hal. Wala takun, dan janganlah kamu ada, makhdu'an, ditipu, bikasrotil mali, dengan banyaknya harta. Ala kulli halin, atas setiap keadaan. Bala Buddha, tetapi harus, minal ihtiyati, dari berhati-hati. Wa min tazakkuril akhirati, dan dari mengingat akhirat. Wasalisatu, adapun yang ketiga, la tahmil, jangan kamu bebani, ma'iddataka, perutmu, malatatikuhu, pada sesuatu yang tidak mampu membawanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu kulidain, asalnya segala penyakit, al-barodatu, yaitu memasukkan makanan pada makanan yang lain. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkannya Imam Tirmidzi. An Anasin, dari sahabat Anas. Wa Ibnu Sunni, dan Imam Ibnu Sunni, wa Abu Naim, dan Abu Naim. An Aliin, dari Sayyidina Ali. Wa an Ibni Sa'idin, dan dari Ibni Sa'id. Wa an Zuhri, dan dari Zuhri. Aslu kulidain, yaitu asalnya segala penyakit, muta'alliqun, tergantung, bil ma'iddati, dengan perut, at-tuhmati, yang menumpanginya. Waya, dan dia, idkhalut tu'ami ala tu'ami,
yaitu memasukkan makanan pada makanan yang lain. Wa kaza demikian pula syurbul ma'i minum air akibat to'ami sesudah makan, sesudah makanan atau makan, au bainat to'amaini atau antara dua makanan, qabla hadmil awwali sebelum menghancurkan yang pertama. Hadmun itu artinya mamah gitu. Mamah itu sebelum menyelesaikan yang pertama itu. Warabi'atu yang keempat la tajma', jangan kamu kumpulkan minal ilmi dari ilmu, ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bermanfaat padamu. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, li Abi Hurairah, pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sesungguhnya saya uridu an ata'allama, ingin belajar al-ilma pada ilmu, wa akhafu, dan saya khawatir, an udayyi'ahu, akan menyia-nyiakannya. Faqala, maka dia berkata, kafa bitarkika, cukuplah dengan meninggalkanmu, lil ilmi, pada ilmu itu, ido'atun, menyanyiakan. Wa qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, radhiyallahu anhu, maka itu syaitani, tipu daya syaitan, tarkul amali, meninggalkan amal, khaufan min ayakula, takut dari perkataan an-nasu manusia, innahu, bahwasanya dia, lamiroin, benar-benar pamer. Li'anna tathirul amali, karena mensucikan amal, min naza'atis syaitani, dari gangguan syaitan, bil kulliyati, dengan semuanya, muta'azzirun, itu sulit. Walau waqafna, seandainya kita menetapkan al-ibadata, pada ibadah, alal kamali, atas kesempurnaan, la ta'azzara, niscaya sulit, al-istighalu, menyibukkan diri, bisain, dengan sesuatu, minal ibadati, dari ibadah. Wadzalika, dan demikian itu, yujibul batolata, mengharuskan kekosongan, allati hiya, yang mana dia, aqsa gharadis syaitani, puncak tujuan syaitan. Walidza, dan karena itu, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, siru, berjalanlah kalian, ilallahi, menuju ibadah kepada Allah, arajan, dengan
Asal artinya pincang, maksudnya bersiok-siok, bercapek-capek. Wa makasiro, dan susah payah, artinya asal artinya pecah tulang punggungnya. Maksudnya capek-capek. Waqala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, man ta'allamal Qur'ana, maka siapa yang belajar Al-Qur'an, azumat qimatuhu, besar nilainya. Wa man ta'allamal fiqha, siapa yang belajar fikih, nabula qadruhu, mulia pangkatnya. Wa man katabal hadisa, dan siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, kuat dalilnya. Wa man ta'allamal hisaba, dan siapa yang belajar ilmu perhitungan, jazula ra'yuhu, mulia pendapatnya. Wa man ta'allamal arabiyata, dan siapa yang belajar bahasa Arab, raqqa ilmuhu, raqqat tabu'uhu, menjadi lembut wataknya. Wa man lam yasun, dan siapa yang tidak bisa menjaga nafsahu, kehormatan dirinya, lan yanfa'hu ilmuhu, maka tidak ada manfaat baginya ilmunya. Titik. Makalah yang ke-23 dari penjelasan hadis, kumpulan hadis yang terpilih. Yang pertama, la tasikonna, janganlah terlalu percaya kamu kepada perempuan atau kepada istri pada setiap keadaan. Tetapi harus ada kecemburuan supaya selamat dari campur tangan orang lain. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Yang pertama dengan lemah lembut, baik dan lemah lembut. Kemudian memberikan nafkah. Memberikan nafkah yang sering disebut sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Pakaian, makanan, kemudian tempat tinggal. Jangan membiarkan misalnya kerja di tempat-tempat yang tidak aman. Intinya kepada perempuan itu harus dijaga dengan dua hal, memperhatikan dan keterbukaan. Karena ketika sudah ada perhatian, maka semua menjadi baik. Keterbukaan itu perlu. Mau ngaji misalnya kata Doni gitu. Memang mau ngaji gitu, tiba-tiba kok mandi-mandi di sungai gitu. Berarti
Enggak betul ini kali. Hasan kan enggak perlu karena ini belum waktunya si Hasan. 2030 si Hasan baru. Enggak, ya. Menolak dia itu. 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tertipu dengan kemewahan. La tahtarunna bil mali. Jangan tertipu dengan harta, jabatan dan kekayaan. Kemudian terus mengejarnya, walk all siang malam, dan kemudian lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu mencintai harta itu induk segala perbuatan dosa, induk segala kesalahan dan kealpaan. Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah. Jangan melalaikan kalian, anak-anak kalian, harta-harta kalian dari zikir kepada Allah. Maksudnya taat dan ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian itu, mereka itu orang yang merugi. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, fala tahurrannakum hayatud dunya. Jangan menipu kalian kehidupan dunia. Prinsipnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya baik dan di akhiratnya baik. Kalau dibanding walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kenyang-kenyang berlebihan. Jangan memasukkan satu makanan ke makanan yang lain. Artinya sebelum selesai mengunyah, itu qabla hadmi tadi itu mengunyah, maka jangan masukkan makanan yang lain satu-satu. Jadi misalnya makan nasi dulu, selesai baru makan roti jala gitu. Roti jala selesai baru mie ayam. Mumpung gratis gitu kan. Kalau undangan kan kayak gitu. Bukan berarti tidak boleh makan minum sesudah makan, bukan begitu. Karena di sini qabla hadmil awwali, sebelum menyelesaikan kunyahan yang pertama. Kalau sudah selesai masuk boleh pindah. Itu maksudnya. Karena menimbulkan penyakit. Kenyang berlebihan itu menimbulkan penyakit. Bukan hanya penyakit yang secara fisik, tetapi penyakit yang menyebabkan jiwa kita itu rusak. Seperti misalnya kecerdasan berkurang kalau kenyang. Hafalan pun berkurang. Karena orang kenyang itu tidur aja bawaannya. Ada juga yang tidak kenyang
lapar tapi tidur. Nah, ini contoh barang. Itu kayak orang khusyuk gitu, banyak tidur. Memang tidur siang-siang habis apa itu dalilnya ibadah gitu ya. Naumus shaimi ibadah gitu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Makanya si Azmi ambil ibadahnya itu dia. Capek dia habis nyari nafkah. Makan yang kenyang halal saja dilarang, apalagi yang haram gitu ya. Itu diantara adabul akli. Adabnya makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Yang keempat, jangan menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak manfaat padamu. Ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan untuk ibadah, ilmu yang dibolehkan untuk dipelajarinya, ilmu yang bisa mendidik akhlakul karimah, menjadi orang yang berakhlak. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diizinkan syariat, ilmu nyuri misalnya. Ya kalau memang aslinya nggak nyuri boleh, misalnya statistik apa? Statistik. Bangun kok kan. Itu kan ngitung-ngitung. Kalau untuk yang baik ya baik, tapi bisa juga untuk nipu. Laporan dua, ada laporan yang asli, ada laporan yang nggak asli gitu. Itu yang nggak boleh. Ilmu yang tidak bisa digunakan untuk memperbaiki akhlak. Ilmu yang tidak boleh seperti ilmu sihir, ilmu hitam. Ilmu yang tidak diamalkan itu ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga nanti di akhirat ada tuntutannya siksa. Asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Orang di hari kiamat nanti yang sangat keras siksanya, orang berilmu tidak manfaat ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah itu yang manfaat. Ilmu yang digunakan untuk sombong-sombongan itu tidak bermanfaat. Nanti misalnya si Hasan dapat gelar MPD misalnya, nanti SPD kan terus lanjut ya, atau sekarang sudah sekalian dia. Makin payah diatur gitu. MPD gitu. Ya. SPD semakin payah diatur.
Sehingga kita menuntut ilmu pun harus dipilah dan dipilih. Menuntut ilmu itu yang bermanfaat itu bersanad. Ada sanadnya apa enggak? Belajar sama guru apa enggak? Atau otodidak saja? Atau belajar sama laptop? Belajar sama Hadratus Syekh Google gitu. Laptop ini gurunya di bawah pun dia di atas. Enggak sopan dia. HP-nya ditaruh sini dia kan, gurunya ini. Dia muridnya di situ gitu. Atau laptopnya di bawah, gurunya di atas. Karena di situnya isinya ilmu. Ilmunya ulama-ulama, para santri itu semuanya adalah ada sanadnya. Beda sama ilmu yang kuliah itu nggak pakai sanad. Yang penting ada titelnya aja gitu. Ada di sini dijelaskan perkataan Imam Syafi'i, meninggalkan amal takut riya itu tidak boleh, karena untuk pemula tidak bisa lepas daripada riya. Kalau memang harus sempurna, bisa nanti tidak beramal. Dan ketika tidak beramal, itulah tujuan setan gitu. Jadi ada riya sikit-sikit nggak apa-apa, tapi kemudian dibersihkan gitu. Belajar itu intinya baik. Belajar Quran, belajar fikih, belajar pada hari ini belajar yang banyak dari penjelasan hadis. Berarti man katabal hadis qawiyat hujjatuhu, kuat hujjahnya. Yang tidak baik itu tidak belajar atau tidak menjaga harga dirinya, tidak bermanfaat ilmunya gitu. Itu makalah penjelasan dari makalah yang ke-23. Yang ke-24 sekarang. Wal maqalatur rabi'atu wal isruna. Makalah yang ke-24. An Muhammad ibni Ahmad rahimahullah. Dari Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla, dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala Maha tinggi dan maha agung. Wa sayyidan wa hasura, itu dalam surah Ali Imran ayat 39. Nabi Isa itu menjadi yang diikuti atau ikutan. Wahasuro, dan yang tahan, yang menahan hawa nafsu. Aila yarghabu fin nisa'i, yaitu tidak senang pada perempuan, lali ajzin, bukan karena lemah, walima'ni isyahwati, tapi karena menahan syahwat fakot saja. Wa nabiyan, dan Nabi Isa sebagai nabi bukan Tuhan. Minas solihina, yang dari keturunan orang-orang soleh. Qala berkata, ai as-Syekhu Muhammadu, Syekh Muhammad,
Zakarallahu, Allah menyebutkan Sayyidina Yahya pada baginda kita Yahya alaihissalam, sayyidan sebagai penghulu atau ikutan, wa huwa abduhu, dan sedangkan dia hamba Allah Ta'ala Maha Tinggi. Li'annahu, karena sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Isa alaihi salam kana ghaliban, adalah mengalahkan ala arbaati asya'a, atas 4 hal. Alal hawa, atas hawa nafsu, wa ala iblisa, dan pada iblis, wa ala lisani, dan atas lisan, wa alal ghadabi, dan atas marah. Titik. Dalam makalah yang ke-24 ini, Nabi Isa itu sebagai nabi, bukan Tuhan. Dan Nabi Isa ini disebutkan sebagai ikutan, orang yang menahan hawa nafsunya bukan karena lemah, tapi perintah Allah. Disebutkan dengan pujian ini karena Nabi Isa itu bisa mengalahkan 4 hal. Yang pertama, mengalahkan hawa nafsu. Siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsunya yang memerintahkan keburukan, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Tuhannya dan sanggup menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali. Tapi orang yang tidak sanggup, maka diturunkan derajatnya ke derajat binatang. Nabi Isa sanggup menguasai hawa nafsunya, sehingga disebutkan sayyidan wa hasuro. Yang kedua, mengalahkan iblis. Iblis itu bapak moyangnya setan. Di antara tujuan setan ini adalah menjatuhkan hamba Allah itu di dalam kesyirikan dan kekufuran. Nomor 2, menjatuhkan dalam perbuatan dosa. Nomor 3, memalingkan orang yang beribadah dari taat kepada Allah. Nomor 4, merusak ketaatan. Nomor 5, bisa menyakiti manusia. Makanya diingatkan wala tatabi'us syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Ada 2 pendapat, setan itu bisa artinya sifat saja, bukan zat. Tapi ada yang mengatakan bukan sifat tapi zat. Makanya dikatakan definisi setan itu adalah makhluk yang bertubuh lembut, terdiri dari api, yang bisa berubah-ubah bentuk. Yang biasanya kalau setan yang jahat bentuknya adalah tidak baik. Ciri-cirinya kalau nampak setan yang jahat, kupingnya itu besar. Maka tuyul itu kalau nampak kupingnya besar. Si Doni kan pernah nangkap tuyul atau ditangkap tuyul.
itu kupingnya besar. Doni kupingnya kecil, jadi nggak setan dia. Kalau si Azmi kupingnya sakit. Ini setannya pun masih ngancam-ngancam di sana. Entah kapan, entah dekat hari raya. Nabi Isa sanggup menguasai setan itu. Sehingga disebutkan sebagai sayyidan, sebagai baginda, sebagai ikutan atau qudwah. Salah satunya diantaranya minta tolong kepada Allah untuk melawan setan, karena setan itu tidak nampak bagi orang awam. Bagi orang tertentu bisa nampak karena diizinkan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa digolongkan orang yang sayyidan wa hasura karena sanggup menguasai mulutnya. Lisanuka asaduka, mulutmu harimaumu. Kalau kamu lepas akan memangsamu. Kalau kamu tahan bisa menjagamu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga mulutnya. Dalam hal-hal yang baik, diem itu haram. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar gitu. Mengajar kok diem aja, itu haram. Jadi dikasih tahu apa yang mau diajarkan gitu. Makanya maksudnya diem yang dipuji, diem emas itu pada hal-hal yang tak berguna. Dan yang keempat, Nabi Isa dikatakan sayyidan wa hasura karena menahan marah, sanggup yang disebut dengan menguasai atau mempunyai kematangan emosionalnya. Sehingga dia bisa menahan marah. Marah boleh dalam hal tertentu yang baik. Nabi pun pernah marah. Tapi dalam berkhutbah Nabi berapi-api, menunjukkan marah. Dalam hal-hal yang selain yang penting kayak masalah agama, hendaknya ditahan marah. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan marah dan bisa memaafkan, bisa berbuat baik, itu tanda-tandanya orang yang bertakwa. Ini 4 hal yang bisa dikuasai oleh Nabi Isa sehingga disebut sayyidan wa hasura. Maksudnya itu juga mengajarkan kita jangan dibalik itu kan Nabi Isa katakan. Sama Azmi enggak katakan, enggak, jangan gitu ya. Karena khitabnya ini walaupun untuk umum tapi untuk walaupun khusus tapi untuk semua. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dianggap adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Wal maqalatu, dan berikutnya al maqalatul khamisatu wal isruna, makalah yang ke-25. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karramahu wajhah,
dan semoga Allah memuliakan wajahnya. La yazalu ad-dinu, selalu tetap ada agama itu, wad dunya, dan dunia, qaimaini, keduanya tegak. Zahiraini, dengan jelas keduanya. Madamat arba'atu asya, selagi tetap 4 hal. Ini kajian nahwu. Fama masdariyah dzarfiyah. Madama itu namanya ma masdariyah dzarfiyah, yang artinya selagi. Dzarfiyah itu menunjukkan waktu. Wadama, dan kata dama tamun adalah fi'il yang sempurna bimakna baqiya, dengan arti tetap. Kana dan saudaranya bisa menjadi fi'il nakis, artinya punya khobar. Bisa menjadi tam, dia enggak punya khobar, seperti fi'il biasa, fi'il sama fa'il gitu aja. Di sini berlaku madama ini tam, tidak ada khobarnya. Yang pertama, madamal aghniya'u, selagi tetap orang kaya, orang-orang kaya, layab kholuna, tidak pelit, tidak kikir, bima khuwilu, dengan apa-apa yang dianugerahkan, dikaruniainya, diberinya. Kata khuwilu bil bina'i lil majhuli, dengan mabni majhul, bentuk pasif. Aila yamnauna, yaitu tidak mencegah, min i'ta'is sa'ili, dari memberikan orang yang meminta, mimma a'tahumullah, dari apa-apa yang Allah memberikannya. Wala yamnauna, dan tidak mencegah, menghalangi, al-wajiba, pada kewajiban, alaihim, atas mereka. Yang kedua, wa madamal ulama'u, dan selagi tetap ulama itu ya'maluna, mengamalkan, bima alimu, pada apa-apa yang mereka ketahui, minal amri wan nahyi, daripada perintah Allah dan larangannya. Yang ketiga, wa madamal juhala'u, selagi orang-orang yang bodoh, la yastakbiruna, tidak menyombongkan diri, amma lam ya'lamu, dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Aila ya'riduna, yaitu tidak berpaling, wala yamnauna, dan tidak yamtaniuna, dan tidak mencegah, tidak enggan, minta ta'allumi, dari mempelajari sesuatu, lam ya'lamu, yang tidak mereka ketahui. Wa madamal fuqara'u, dan selagi orang-orang fakir, la yabi'una, tidak menjual, akhiratahum, akhiratnya, bidunyahum, dengan kehidupan dunia mereka. Ai madamu, yaitu selagi orang fakir itu layat rukuna, tidak meninggalkan,
ad-dina agama bi akhdhi dunya, dengan mengambil harta dunia. Dari Sayyidina Ali, makalah yang ke-25. Secara tegasnya, pilar dunia dan agama, tiangnya dunia, tiangnya agama, ada 4. Yang pertama, dengan sakhawatul aghnia, artinya kemurahan orang-orang kaya. Artinya orang kaya-kaya itu tidak pelit. Sehingga ketika enggak pelit, suka sedekah, suka memberi, karena dia pemurah, maka dunia dan agama ini masih tetap baik. Ditunjang dengan kedermawanannya, pemurahnya, sehingga kehidupan dunia dan kehidupan agama bisa dibantu dengan hartanya, dengan sifat sakhoknya. Seandainya tidak ada mereka itu mempunyai sifat sakhok, maka agama dan dunia itu bisa rusak, tidak tegak. Nyumbang masjid nggak ada, nyumbang madrasah nggak ada, sumbang majelis tak ada, misalnya. Maka menjadi tidak baik dunia dan agama ini. Maka sifat sakhok ini dipuji oleh Allah Ta'ala, sehingga dikatakan al-jannatu darus sakhok. Surga itu tempatnya pemurah, tempatnya suka memberi. Orang yang sedekah, orang yang memberi, itu sama dengan sudah menanam yang akarnya di surga, sehingga bisa dipanen nanti di surga. Makanya dibilang sumbangan masjid itu investasi akhirat itu kalau diterima ya. Kadang-kadang dipakai pula sama panitianya gitu. Enggak sampai lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bi ilmil ulama, selagi ulama itu masih mengajarkan ilmunya, maka dunia ini aman-aman saja. Dunia ini bisa tegak dengan ilmunya para ulama. Ulama adalah orang yang berilmu, yaitu ilmu dalam bidang agama secara khusus. Walaupun secara umum ulama itu ya ilmuwan, orang yang berilmu saja. Maka bisa diartikan misalnya ulama biologi gitu bisa. Ilmuwan biologi tapi belakangnya diembel-embeli. Orang yang alim dalam agama Islam mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, disebut ulama, ahlil ilmi wa ahlil khosyati. Orang yang berilmu dan paling takut kepada Allah, yang biasanya tugasnya adalah izzul Islam wal muslimin, memuliakan Islam dan orang Islam. Selagi masih ada ulama yang mengajarkan ilmunya, maka tegak agama, tegak dunia. Maka dijelaskan dalam satu riwayat
Lolal ulama'u lasaron nasu kulluhum kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia itu semuanya seperti binatang. Maka ketika meninggal ulama, maka mati kehidupan alam ini. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu matinya alam dunia ini. Tapi pesan Nabi akrimul ulama, muliakanlah ulama. Misalnya ulama itu mau pulang kehujanan gitu ditolong, jangan biarin aja biar cepat katanya, cepat mati. Gitu. Orang yang tidak memuliakan ulama seperti tidak memuliakan Nabi, tidak memuliakan Allah. Orang yang memuliakan ulama, maka dia memuliakan Allah dan utusannya. Dalam arti tanda petik ulama yang bimaknal kalimah dengan arti yang sebenarnya. Bukan yang menamakan dirinya ulama tapi nggak ada ilmunya gitu. Itu banyak pada zaman sekarang. Saya ini ulama ya katanya kan gitu. Ulama di mana? Anggota MUI. MUI mana? Kecamatan Sibiru-biru misalnya kan. Oh, MUI kecamatan gitu. Kecamatan Medan Amplas gitu. Itu namanya disebut MUI gitu. Yang nomor 3 adalah tegak dunia dan agama dengan adanya orang-orang bodoh itu mau belajar ilmu. Makanya orang tidak mau belajar ilmu sama dengan menghancurkan agamanya. Ingat-ingat Ustaz Munib, ya. Tegaknya dunia dan agama adalah dengan belajarnya orang-orang bodoh. Sebab penjelasannya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Berarti tidak menuntut ilmu dosa. Apalagi dia tukang menyampaikan ilmu tapi tidak menuntut ilmu. Cuma sekedar membaca saja itu kurang afdol. Karena membaca itu tidak punya sanad gitu. Tapi itu sudah baik dibanding yang tak mau baca. Tak mau baca, tak mau mutola'ah, ditanya sampai mana ngajinya itu pun nggak tahu. Lebih parah lagi, sampai mana ngajinya? Kitab saya hilang Pak Yai. Kemana? Banyak dibuat bungkus sama mamanya. Nah, sekarang ulama-ulama ini sudah sedikit, sudah langka. Sehingga orang-orang ini sebenarnya mencari belajar kemana itu sebenarnya udah sulit. Karena belajar itu kan sebaiknya memilih guru, tidak asal belajar gitu. Kemudian yang nomor 4, selagi orang fakir itu tidak menjual akhiratnya dengan agamanya. Orang-orang fakir tidak menjual agama dengan dunia. Kalau menjual agama dengan ditukar dengan dunia, itu menyebabkan hancurnya agama dan hancurnya dunia. Mencari harta dengan label bersolawat itu juga gak bagus. Karena harganya mendatangkan solawat itu mahal, ratusan juta. Label ulama gitu ya.
label akhirat. Casingnya casing agama. Tapi pokoknya itu mendapatkan harta dan kemewahan. Tapi bukan berarti menafikan bahwa orang yang berilmu itu dibiarkan saja. Artinya dihargai orang yang berilmu itu dengan diberikan hadiah gitu. Akrimul ulama itu diberikan hadiah termasuk. Pernah dalam satu waktu Kiai Asrori Surabaya, ulama sufi itu, anaknya Kiai Ishak, mendatangkan di lingkungan situ, mendatangkan mubaligh dari luar. Panitianya dipanggil, kamu sangoni apa enggak? Kamu kasih ongkosnya apa enggak? Kata yang ditanya itu, udah disiapkan ongkosnya. Kapan kamu mau menghargai ulama kalau enggak kamu kasih ongkos? Itu kiai sufi. Kiai Asrori itu kiai sufi. Banyak keramatnya. Artinya segalanya itu pakai ilmu, bukan hanya cerita-cerita saja, penampilan saja. Termasuk diantaranya untuk zaman sekarang ini banyak orang yang berbisnis dalam pendidikan. Ini bahayanya nanti merusak agama, merusak dunia. Karena dimahal-mahalkan pendidikannya itu, tapi alasannya adalah untuk akhirat. Pesantren pada umumnya adalah banyak diajarkan ilmu agama. Tapi tujuannya adalah untuk mencari harta dan dunia. Nah, di sini merusak. Maka tegaknya agama dan tegaknya dunia itu tidak menjual akhiratnya dengan harta dunia. Kalau sudah seperti itu, maka menjadi roboh agama dan dunia. Ini makalah yang keberapa tadi? 25 ya. Enggak siap-siap jamnya. Iya, tambah satu lagi ya. Dicepatkan. Wal maqalatus sadisatu wal isruna, makalah yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Nabi qala bersabda, Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yahtaju, berdalil, berargumentasi, Yaumal kiamati, di hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ay ashosin, yaitu 4 sosok, ala arba'ati ajnasin, atas 4 jenis minan nasi, dari manusia. Yahtaju, maka berargumentasi, Allahul azimu, Allah yang maha agung, alal aghniyai, pada orang-orang kaya, Sulaimana, pada Nabi Sulaiman. Bacanya Sulaiman, bukan Sileman ya. Ibn Dawuda, bin Dawud. Orang Medan ini kalau manggil Sulaiman, Sileman gitu. Alaihi wassalam. Ka'iyakula lahum, seperti berfirman Allah Ta'ala kepada mereka, lima taraktum al ibadata, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa'in qalu, jika mereka menjawab, nahnu mazghuluna bil amwal, kami sibuk dengan harta, wabil mamlakati, dan dengan kerajaan. Qala Allahu lahum, maka Allah menjawab padanya, fa ayyu mamlakatin, maka kerajaan yang manakah akbaru, yang lebih besar min mamlakati Sulaimana,
dari kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ayyumalin, dan harta mana aksaru yang lebih banyak mimmalihi dari hartanya Sulaiman. Wa huwa, dan Nabi Sulaiman lam yatruk, tidak meninggalkan al ibadata pada ibadah. Wa ihtajullahu ta'ala, dan berargumentasi Allah Ta'ala alal abidi, pada pembantu bi Yusuf, pada Nabi Yusuf, ka'ayyakula, seperti berfirman Allah Ta'ala lahum pada mereka, lima taraktum al ibadata, kenapa kalian meninggalkan ibadah? In qalu, maka jika mereka mengatakan, nahnu mashghuluna, kami orang-orang yang sibuk bi khidmati sadatina, dengan melayani tuan-tuan kami. Qala Allah Ta'ala, maka menjawab Allah Ta'ala lahum pada mereka, abdi Yusufu, hamba saya Yusuf, tahta azizi Misra, di bawah Raja Mesir, wa mraatihi, dan istrinya, wa wala lam yatruk al ibadata, dia tidak meninggalkan ibadah. Wa ihtajullah Ta'ala, dan berhujjah Allah Ta'ala alal mardo, pada orang-orang yang sakit, bi Ayyuba, dengan Nabi Ayub alaihissalam, ka'an yakula, seperti mengatakan Allah Ta'ala berfirman lahum pada mereka, lima taraktum al ibadata, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, jika mereka mengatakan, nahnu mardo, kami orang-orang sakit, qala Allahu lahum, maka menjawab Allah Ta'ala pada mereka, abdi Ayub, hamba saya Ayub, marodun, marido, adalah sakit, marodun sadida, dengan sakit yang parah, wa huwa lam yatruk al ibadata, dia tidak meninggalkan ibadah. Wa ihtajullah Ta'ala, dan berhujjah, berdalil Allah Ta'ala ala fuqara'a, pada orang-orang fakir, bi Isa, pada Nabi Isa, ka'iyakula, seperti berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala lahum pada mereka, lima taraktum al ibadata, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, nahnu mashghuluna, kami orang-orang yang sibuk bimasaqatil fakri, dengan kesulitan fakir. Qala Allah Ta'ala lahum, maka berfirman Allah pada mereka, abdi Isa, hamba saya Isa, afqaru, lebih fakir, afqaru man, lebih fakirnya orang, fil ardi, yang ada di bumi. Wa walam lam yamlik, dia tidak memiliki syai'an, sesuatu, minad dunia, dari harta dunia. Wa laysa lahu baitun wala malun wala zaujatun, dia tidak punya rumah, harta, dan istri. Wa walam yatruk al ibadata, dia tidak meninggalkan ibadah. Titik. Makalah yang ke-26 ini menjelaskan bahwa tujuan manusia hidup itu untuk ibadah, maka tidak boleh meninggalkan ibadah kecuali darurat yang sangat darurat, sehingga disebutkan innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyuha. Dalam hadis disebutkan Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan sia-siakan. Salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, jangan disia-siakan, karena itu ketentuan Allah sebagai tanda syukurnya hamba kepada Allah. Yang pertama, jangan tinggalkan ibadah karena sibuk harta dan kerajaan. Orang yang kayak begitu nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman itu paling kaya. Nabi Sulaiman itu nabi dan raja. Dia tidak meninggalkan ibadah. Sulaiman itu memang hartanya berlimpah, raja dan nabi. Makanya ketika memanggil Balkis, tempat kudanya itu dipasang emas gitu. Tempat beol kuda itu dipasang emas. Balkis pun heran, betul ini kaya. Dibawakan emas. Emasnya
masih lebih sedikit, emasnya Nabi Sulaiman lebih banyak. Karena perasaannya Raja Balkis, kalau seandainya dia itu nabi, dia tidak tertarik dengan emas ini. Kalau dia raja saja tertarik. Ternyata dia tidak tertarik, makanya dia nabi dan raja. Itu pun tidak meninggalkan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah karena berkhidmat kepada pemimpin. Itu yang nomor 2. Jika terjadi itu, maka nanti Allah mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu di bawah kepemimpinannya Raja Mesir Fir'aun dan istrinya, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Nomor 3, jangan tinggalkan ibadah karena sakit. Artinya kalau enggak bisa berdiri sholat, ya duduk gitu. Ketika itu terjadi, dijawab oleh Allah Ta'ala. Nabi Ayub itu sakit parah, tapi dia tidak tinggal ibadah. Artinya boleh meninggalkan ibadah, tapi misalnya diqodho karena satu hal, atau bayar fidyah karena satu hal. Yang nomor terakhir, jangan tinggalkan ibadah karena ada kesulitan miskin gitu. Nanti di akhirat akan ditanya, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Isa itu paling miskin, dia enggak punya harta, enggak punya rumah, enggak punya istri, tapi tidak tinggal ibadah. Bahwa ibadah itu universal. Misalnya seperti sholat. Sholat itu yang kaya ataupun miskin ya wajib sholat. Misalnya puasa. Puasa itu yang kaya dan yang miskin wajib puasa. Waktunya 1 hari. Itu yang namanya ibadah amma atau universal. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan. Karena nanti ada jawabannya nanti di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.